Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap. Ya, yang bisa bikin jantung relawan Anies Baswedan berdegup kencang. Karena ada peninjauan kembali yang diajukan oleh kubu Muldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang sekarang ini dikuasai oleh AHY. Kenapa? Karena kalau misalnya Mahkamah Agung mengatakan yang sah adalah kepengurusan Muldoko, maka yang terjadi adalah tidak ada jaminan Demokrat akan mengusulkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, karena kita tahu bahwa Muldoko adalah is a part of the presidential office. Jadi akan kembali pada skenario istana yang paling ideal, yaitu ada pertarungan pilpres tanpa Anies Baswedan. Karena itu tidak heran kalau kemudian AHY menyebut bahwa kubu Muldoko bertujuan gagalkan pencapresan Anies. Ini ada keterangan sedikit dari Sekjen Demokrat ya, Rifki Harsha kepada saya melalui WA. Dia mengatakan tanggal 3 Maret, satu hari setelah Demokrat mengukuhkan dukungannya ke Anies, PK Muldoko didaftarkan via Petun Jakarta. Kemudian kami menerima rilas ya, dan diberikan waktu untuk menyerahkan kontra memori PK maksimal 30 hari. Nah, hari ini Ketum melepas tim hukum Demokrat bersama tim penasihat hukum kami, Hamdan Zulfa dan tim, untuk mengantarkan dokumen tersebut ke MA melalui Petun Jakarta. Jadi maksimal ya waktu yang diberikan yaitu 30 hari. Hari ini kan tanggal 3, kemudian 3 Maret ya mungkin dianggap 30 harinya jatuhnya pada tanggal ini ya. Oke. Ini ada beberapa berita. AHY, Muldoko ajukan PK sehari setelah Demokrat usung Anies Capres. Ini ada beritanya. AHY tuding Muldoko ajukan PK untuk gagalkan pencapresan Anies. Muldoko sebut tak tahu soal peninjauan kembali Demokrat. Itu ya, padahal jelas-jelas nggak mungkin dia nggak tahu. Oke, coba kita bacakan. Ya bisa juga dia nggak tahu, tetapi tidak mau tahu atau bagaimana kita tidak tahu. Lama-lama kita ngomong tidak tahu semua. AHY sebut PK kubu Muldoko bertujuan gagalkan pencapresan Anies. Imbasnya. Awalnya memang untuk menguasai Demokrat, tapi sekarang ibaratnya 2 in 1 sudah, menguasai Demokrat sekaligus menggagalkan pencalonan Anies sebagai capres. Kita bacakan ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menduga kubu Muldoko berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai capres dengan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung MA. Dia berkata demikian karena kubu Muldoko mengajukan PK pada 3 Maret lalu atau sehari setelah Demokrat mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Posko Perubahan dan Perbaikan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin. Dia menganggap ada upaya serius untuk membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, salah satu caranya dengan mengambil alih Demokrat. AHY bicara demikian berdasarkan forum Commander's Call atau apel pimpinan partai. Di antaranya 38 ketua DPD dan 514 ketua DPC, serta 1.800 anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap peradilan. Ada celah untuk masuknya intervensi politik, kata AHY. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini,
maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah imbuhnya. AHY mengatakan 4 novum baru yang dibawa kubu Muldoko ke Mahkamah Agung bukan hal baru. Menurutnya keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di Petun, Jakarta. Yang banyak novum itu KM 50 sebenarnya. Khususnya dalam perkara nomor 150 yang telah diputus pada 23 November 2021 lalu. Kami yakin Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak pernah tidur, kebenaran yang hakiki tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun pimpinan negeri diam dan bahkan cenderung membiarkan, kami juga tidak akan pernah mengeluh, ujar AHY. Sementara itu Muldoko tidak bicara banyak soal peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dia belum mau bicara banyak mengenai hal tersebut. Yang tadi pertanyaan itu nanti belum dijawab sekarang. Terima kasih, sorry mas, ya, kata Muldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta. Ihwal novum baru yang dibawa untuk ke MA, Muldoko juga tidak bicara banyak. Orang ngerti, aku orang ngerti, ujar Muldoko. Yang ngerti pasti lawyernya. Kubu Muldoko dan Johnny Allen Marbun, sekjen ya, mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait kasus kepengurusan Partai Demokrat. Sebelumnya gugatan kubu Muldoko sudah dibentahkan Petun, Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi Jakarta. Bahkan kasasi yang dilayangkan kubu Muldoko ke Mahkamah Agung juga ditolak. Kini mereka mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kubu Muldoko mengklaim punya 4 bukti baru. Ya, sobat RH sekalian, ini harus menjadi perhatian ya. Kalau dulu ya get buy one get one. Kalau sekarang buy one get two. Jadi beli 1 dapat 2 sekarang. Yaitu dapat Demokrat dan menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Itu konsekuensinya yang bisa kita analisis, nalar secara logis ya. Kalau sudah begini, maka kita bukan bicara lagi soal hukum, tapi sesuatu di luar hukum tersebut, yaitu bagaimana masyarakat keep on eye, ya, membuka mata, bahkan tentu memberikan political pressure atau paling tidak psychological pressure ya, yaitu tekanan psikologis kepada Mahkamah Agung agar tidak mengabulkan permohonan ini. Kenapa begitu? Sederhana, karena yang namanya proses PK itu bisa menjadi ruang gelap yang kita tidak tahu bagaimana tiba-tiba sesuatu itu dikabulkan. Banyak yang sudah ditolak sampai Mahkamah Agung, tiba-tiba PK-nya bebas. Kasus-kasus korupsi sering begitu, bahkan dikurangi juga hukumannya. Sobat semuanya, ini patut menjadi perhatian para relawan dan siapapun yang ingin menegakkan demokrasi. Ya, kalau saya bukan untuk Demokrat itu sendiri, tapi untuk demokrasi Indonesia, karena kebetulan Partai Demokrat adalah satu dari 3 partai yang mencalonkan sosok Anies Baswedan. Not because of Anies Baswedan himself, tetapi karena sosok ini adalah mewakili sebuah arus pertarungan. Karena kalau tidak ada sosok seperti Anies Baswedan, maka bisa jadi kita melihat pilpres dagelan, pilpres yang sudah disetting karena pelakunya adalah orang-orang kekuasaan atau belongs to presidential palace semuanya. Jadi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan istana. Ya, dengan jujur, dengan terbuka saya mengatakan yang diharapkan itu kan pertarungan tanpa Anies Baswedan atau tanpa tokoh oposisi yang kuat seperti Rizal Ramli, Gatot Nurmantio dan lain sebagainya. Nah, rupanya walaupun awalnya tertatih-tatih, koalisi Anies Baswedan akhirnya bisa menyepakati bahwa mereka akan mengajukan Anies Baswedan. Yang belum disepakati yaitu wakil presiden, tetapi kesepakatan untuk mengusung Anies itu yang paling penting sesungguhnya. Nah, rupanya ini yang sepertinya dibaca oleh kubu tertentu
sebagai celah ya untuk menggagalkan itu, yaitu mengajukan PK. Di mana kalau seandainya PK mengatakan bahwa kepengurusan yang sah itu adalah kepengurusannya Muldoko, maka gagallah kepresidenan atau pencapresan Anies. Ya, itu soalnya sobat era sekalian. Jadi kenapa ini menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan, hati-hati, gawat ya. Itu soalnya ya, sekali lagi itu soalnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.